Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia yang masih standby di channel saya. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya, agar channel ini bisa berkembang dan saya akan terus menyajikan video-video yang lebih bagus pastinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang di warung BASI. Dua pemuda sedang menikmati kopi hitam. Suasana hari itu sedikit bergerimis. Obrolan demi obrolan mereka lewati hingga tak terasa kopi yang diminumnya telah habis dan waktu sudah mulai petang. Jaja dan Subarna merupakan warga Buah Dua Sumedang yang kini usianya sama, yakni 24 tahun. Mereka merupakan sahabat dekat dari kecil. Hingga hobi apapun mereka selalu melakukannya bersama. Biasanya Jaja dan Subarna bekerja sebagai penjual ikan yang kemudian mereka jajakan di warung sekitar rumahnya. Hampir sudah 2 minggu ini mereka sangat bingung menentukan lokasi untuk mencari ikan, karena cuaca di bulan ini sangat ekstrim. Hujan besar biasanya membuat ikan rawa hanyut terbawa arus sungai yang deras. Apalagi mereka biasanya melakukan cara menangkap ikan dengan memancing dan menyimpan bubuh di sungai. Namun Subarna memberi saran untuk menangkap ikan yang mudah dalam situasi seperti ini, yaitu dengan cara menyetrum ikan tersebut agar ikan itu terkapar dan mudah untuk mengambilnya. Namun Jaja bingung karena menangkap ikan dengan cara menyetrum itu dilarang oleh pemerintah setempat, karena dapat merusak habitat ikan kecil-kecil lainnya, juga tidak layak untuk dijual ke warung. Selain itu, cara menyetrum ikan sangat berbahaya bagi yang melakukannya, karena 3 tahun terakhir ini banyak warga Buah Dua yang tersengat listrik setrumnya tersebut hingga tewas. Subarna memberitahu jika kita akan membuat setrumnya dengan tegangan sewajarnya, dan mereka akan melakukannya di malam hari agar tidak diketahui warga. Setelah mendengar penjelasan dari Subarna, Jaja setuju untuk menyetrum ikan di malam hari. Walaupun Jaja merasa ragu dan ada perasaan yang tidak enak. Selain uang saku yang sudah habis dan banyak konsumen yang memesan ikan, terpaksa Jaja mengiyakan acara Subarna tersebut. Keesokan harinya alat setrum ikan sudah beres dibuat oleh Subarna. Alat setrumnya sangat kecil agar tidak dicurigai oleh warga. Aki motor Jaja pun dipinjam untuk setrum ikan rakitannya, karena keberangkatan akan menggunakan motor milik Subarna. Kemudian Jaja bertanya kepada Subarna untuk menentukan lokasi mencari ikan yang strategis, karena selama pencarian lokasi ikan biasanya sangat nihil. Subarna memberikan saran lokasi yang diceritakan oleh almarhum kakeknya dulu waktu Subarna masih sekolah dasar, yakni di daerah Palasa, Kecamatan Buah Dua. Di sana ada sungai yang bernama Cikandung. Walaupun jalannya cukup jauh,
ke arah Indramayu, tapi di sungai tersebut belum terjamah oleh banyak orang. Sungainya sangat besar. Selain itu, banyak kobangan rawa yang jika hujan turun besar tidak akan hanyut. Selain itu, sudah jelas ikan-ikan di Sungai Cikandung besar-besar dan banyak. Namun Subarna tidak menceritakan semua kisah dari kakeknya karena takut Jaja tidak menyetujui tujuan yang dimaksud. Jaja sangat penasaran dengan lokasi tersebut karena kisah yang diceritakan oleh Subarna sangat menggiurkan dan tidak ada salahnya untuk mencoba. Jaja dan Subarna mempersiapkan peralatan untuk bergegas ke lokasi yang dituju. Hari Kamis Wage itu, Subarna langsung menyalakan sepeda motornya. Kemudian mereka berangkat malam hari sesudah Isya. Dengan hujan gerimis malam itu membuat suasana sangat sepi. Tidak butuh waktu lama untuk sampai Palasa. 1 jam perjalanan mereka sudah sampai di jembatan Cikandung. Kemudian Subarna memasukkan motornya ke dalam hutan karena takut ada yang mencuri. Segera mereka berjalan kaki menyusuri tepi sungai ke arah hulu Sungai Cikandung. Sejauh 3 km dari jalan raya, Jaja menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikutinya. Namun itu hanya bayangan pepohonan dan suara hewan liar. Malam itu sungguh mencekam dengan suara air yang begitu deras. Segera Subarna mengeluarkan peralatan setrum ikannya sekitar jam 9 malam. Mereka langsung menuruni tepi sungai yang kedalamannya kurang lebih 1 meter. Saat mereka memasukkan strumnya ke dalam air, benar saja ikan-ikan yang sebesar kepalan tangan itu begitu banyak. Langsung terkapar karena tersengat setrum. Jaja begitu sumringah. Mereka berdua bercanda gurau saking bahagia. Kemudian suara petir terdengar bergemuruh dan akhirnya hujan pun turun. Saking semangatnya mereka menangkap ikan, Jaja dan Subarna tidak terasa semakin menjauh ke pedalaman Sungai Cikandung. Suasana sangat hening, yang terdengar hanya suara anjing kampung yang biasa memangsa hewan liar. Sekitar jam 11 malam, mereka semakin menuju tengah air yang kedalamannya seleher mereka. Karena di tengah ikannya lebih sangat besar. Tiba-tiba terdengar suara air yang dilempari batu besar. Kemudian mereka saling melihat, namun tidak menghiraukannya. Suara tersebut kembali terdengar berulang kali, dan kini disertai geraman suara yang menyeramkan. Saat itu juga Jaja melihat pusaran air yang awalnya berdiameter sebesar piring. Saat Jaja sudah dekat, tiba-tiba saja pusaran itu berputar dengan sangat cepat. Gemuruh air dari bawah menyembur-nyembur. Pusaran air yang tadinya kecil kini menjadi sangat besar, terlihat seperti sungai yang menganga. Subarna pun merasa terkejut melihat Jaja dari tepi sungai berteriak awas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jaja berlari sangat lambat karena di dalam air. Tiba-tiba pusaran air itu menyembur setinggi 3 meter dan memutar hingga arusnya membawa Jaja hingga terpelanting, kemudian menghilang di telan gulungan air. Kemudian gulungan tersebut menghilang seketika. Subarna sangat cemas. Jantungnya berdegup kencang melihat ke arah air
menunggu Jaja yang tak jua terlihat. Subarna terus menunggu hingga 2 jam lebih malam itu, namun semuanya sia-sia. Pusaran air tersebut warga menyebutnya dengan lulung samak, yakni berbentuk tikar yang menggulung, yang dipercaya sebagai siluman atau jin yang menghuni dasar air Sungai Cikandung Buah Dua. Subarna pulang sambil menangis. Ikan-ikan hasil tangkapannya tidak ia bawa karena sangat ketakutan. Dia sangat menyesal tidak menceritakan semua kisah kakeknya yang kini memakan sahabatnya sendiri. 1 minggu pencarian pun Jaja tak pernah kunjung ditemukan. Kini di warung BASI hanya segelas kopi yang diminum Subarna sambil menyesal karena kisah ini tidak akan pernah dilupakan Subarna seumur hidupnya. Oke, sahabatku sekalian, pemirsa yang setia standby di channel saya, sekian dulu untuk gambar ilustrasi atau gambar bercerita dari saya. Semoga menjadi hiburan yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum